Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya dan Fatur Rahman akan menjelaskan lebih lengkap mengenai bagaimana cara kami atau cara teman-teman kami mengolah data dari tugas fundamental data analis. Pertama, kita buka dulu untuk link dari data-datanya. Kita untuk mengambil data udara ataupun ISPA, kita ambil dari satu data Jakarta. Ini merupakan open data yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Pertama kita coba copy dulu untuk link dari kualitas udaranya. Di sini untuk data dari kualitas udara DKI Jakarta. Data indeks standar pencemaran udara ISPU di Provinsi DKI Jakarta. Data ini berisi data indeks standar pencemaran udara yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika untuk hidup lainnya. Dan data-data ini didapatkan oleh pengukuran yang diukur melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara SPKU di Provinsi DKI Jakarta. Ini untuk logo dari Dinas Lingkungan Hidup. Komponen yang diberikannya periode data, penjelasan periode data 1 bulan sekali. Bulan adalah bulan pengambilan data indeks standar pencemaran udara, dan lainnya masih banyak ini. Ini yang tadi yang sering dibahas ada PM10. Ini adalah nilai hasil pengukuran indeks standar pencemaran udara untuk parameter PM10, yaitu salah satu nama dari parameter yang kita pantau, yaitu partikulat dengan ukuran di bawah 10 mikron. Untuk penjelasan dari metadatanya, langsung saja ke datanya. Nah, ini data yang sudah disediakan oleh website ini, ada banyak, berdasarkan stasiun-stasiun, dan nantinya juga data ini akan kami olah menjadi per wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan lainnya lagi. Oke, kita bisa download, diunduh. Oke, udah terunduh. Oke, selanjutnya kita coba mencari atau mengambil data dari penyakit ISPA-nya atau pneumonia. Sama, saya juga mengambilnya dari satu data Jakarta. Kita buka di tab baru. Ini untuk datanya, data surveillance penyakit pneumonia tahun 2003. Ini satuan jumlah data jumlah kasus pneumonia yang ditarik dari data surveillance di fasilitas kesehatan. Untuk detail dari datanya seperti yang tadi, kita bisa langsung ambil saja di bagian bawah ini. Nah, karena tadi wilayahnya untuk di sini masih per stasiun, per wilayah kecil, maka kita akan samakan seperti wilayah ini. Ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dan untuk pengolahan datanya nanti kita gunakan di Python. Juga untuk datanya bisa kita unduh. Oke. Selanjutnya kita bisa buka dari Google Colab-nya. Untuk ini juga sudah saya siapkan. Oke, kita buka. Ini untuk linknya. Di sini masih loading karena jaringannya lagi rada sedikit kacau. Oke, di sini untuk menjalankan kode yang sudah saya buat, kita harus mengimport data-data yang sudah di download tadi.
Ini data yang sudah kita sesuaikan. Karena formatnya CSV, maka di sini terbacanya seperti ini. Tenang saja, kita masih bisa dilakukan pembukaan datanya pakai format CSV. Sini nah, ini untuk datanya, ada periode data, ada tanggal, stasiun, ini wilayahnya, wilayah. Lalu sini ada kolom PM10, kolom PM2,5, sulfur, karbon dioksida, ozon, nitrogen dioksida, max, parameter pencemaran kritis dan kategori. Untuk kategori ini biasanya dari 0 sampai 50 itu bisa dikatakan kategori baik. Ini sudah saya jelaskan juga di presentasi tadi. Ini untuk detail dari datanya. Untuk jumlah row-nya di sini ada 3656 data. Jadi ini datanya kelihatan acak-acakan karena beda format saja. Jika kita dibukanya di Google Spreadsheet maka akan normal. Oke. Selanjutnya saya coba buka data yang tadi. Data dari pneumonianya. Nah, sama ini kita buka melalui CSV juga biar agar mudah dibaca gitu. Datanya nah, ini datanya. Pertama ada periode data, wilayahnya, karena wilayahnya ada Jakarta Barat, Pusat, Jakarta Selatan. Nah, ini nanti yang bakal disesuaikannya sama stasiun di data kualitas udara. Lalu ada jumlah kasus, ada laki-laki, ada perempuan, dan total kasus. Mungkin langsung saja kita coba untuk memasukkannya ke dalam Google Colab. Di sini kita bisa upload data. Nah, ini dua data ini. Oke. Setelah di upload kita bisa jalankan. Di sini masih loading. Nah, ini untuk hasilnya. Pertama kita import data, import library untuk melakukan analisis. Pertama ada library utama yaitu padas. Kita juga di sini ubah nama padasnya atau inisialnya menjadi PD. Ada numpy, kita ubah juga jadi np. Sheetborn kita ubah jadi sns. Matplotlib di sini .py plot, di sini kita ubah menjadi plt, ini untuk memunculkan grafik. Lalu selanjutnya ada stas model .api, ini kita ganti menjadi sm. Pertama kita buat variabel untuk membaca data dari CSV ini dengan cara menggunakan function dari PD, dari padas pd.read garis bawah CSV. Kita masukin nama filenya, data penyakit pneumonia. Ini untuk memecah komanya. Lalu saya juga masukkan data dari kualitas udara dengan variabel df udara. Sama untuk fungsinya kita menggunakan dari padas yang inisialnya pd, masuk ke fungsinya read csv dan masukkan nama dari file data kualitas udara tersebut. Kita masukin sudah sesuai. Lalu yang pertama kita ubah kolom tanggal menjadi date, time, dan ekstra tahun. Di sini kita bisa gunakan df udara, ini variabel yang sudah kita buat di atas. Lalu kita masuk ke kolom tanggal. Di sini ada fungsi dari PD yaitu untuk mengubah dari data waktunya gitu. Lalu di sini juga ada masuk ke variabel df udara, masuk ke kolom tahun. Di sini juga
kita ubah tanggalnya menjadi tahun, format tahun yang benar. Lalu sini kita gunakan looping untuk menghapus atau untuk mengganti kolom yang awalnya strip menjadi none. Adapun untuk kolom-kolom yang kita periksa yaitu PM 2,5, lalu ada PM10, ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga karbon monoksida. Ini untuk proses pembersihan datanya. Lalu kita mengubah wilayah administrasi agar sesuai dengan file penyakit. Karena sebelumnya kita lihat lagi di data kualitas udara. Kita ubah dulu. Nah, ini karena sebelumnya kita menuliskannya seperti ini. Stasiun belum sesuai dengan file dari si penyakit pneumonia-nya. Kita ubah dulu data ini di Python menggunakan kode berikut. Di sini kita mapping map wilayahnya. Jadi kita buat fungsi namanya map wilayah. Isinya ada stasiun. Oke, nah di sini kalau di kolom stasiun ada tulisan I, maka dia atau I atau pusat, maka dia akan diubah menjadi kota administrasi Jakarta Pusat. Untuk di bawahnya, kalau dalam kolom tersebut ada tulisan Kelapa ataupun Utara, maka akan dirubah menjadi Jakarta Utara. Dan yang lainnya juga seperti itu. Jika ini sudah beres, maka akan di return none. Ini artinya sudah selesai. Lalu selanjutnya di variabel DF udara ini, di bagian kolom wilayah, kita melakukan penggabungan dari fungsi yang sudah dibuat di atas ini menggunakan apply. Oke, selanjutnya kita juga melakukan hitung rata-rata per tahun. Ini kita membuat variabel baru dengan nama DF udara garis bawah egg. Di sini untuk DF udaranya kita lakukan group by tahun dan juga wilayah. Di sini juga kita menggunakan fungsi min untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Lalu pada variabel yang sudah kita tambahkan DF garis bawah udara garis bawah underscore age, di sini kita ubah namanya, yang nama dari kolom yang awalnya tahun kita ubah menjadi periode data. Di sini kita melakukan penggabungan menggunakan fungsi dari merge, mulai dari variabel DF udara, DF penyakit. Nah, ini untuk periode data dan juga wilayahnya. Lakukan penggabungan. Nah, di sini siap dilakukan analisis. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Nah, sekarang wilayahnya udah sama semua, sudah tergabung. Ini untuk detail dari penggabungannya. Lalu selanjutnya kita menggunakan library dari Matplotlib untuk menghasilkan mapping dari gambarnya, dari metrik korelasi. Nah, ini untuk fungsinya, untuk ukuran dari grafiknya. Nah, ini untuk kolom yang nantinya akan ditampilkan. Ada PM2,5, PM10, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, juga total kasus. Nah, ini plt.title ini digunakan untuk judul dari grafik tersebut. Nah, ini sama seperti ini. Oke, plt show to untuk memunculkan grafik ini. Lalu sekarang saya akan membuat scalar plot regresi ya ini. Sama, kita menggunakan library dari MATLAB. Ini juga sama, yang title untuk judulnya, show untuk memunculkan data grafik. Oke.
Untuk hasil akhirnya ini nilai korelasinya untuk PM 2,5 yaitu 0,2, NO2 yaitu negatif 0,60. Untuk persamaan regresinya kita dapat ini sama dengan 5468,26 ditambah 4,82 sebagai PM 2,5 dan juga ditambah negatif 101,24 sebagai NO2 nya. Lalu ada evaluasi modelnya di R-square nya untuk korelasinya. Untuk pengaruhnya kita mendapatkan 0,37, artinya di sini 37% berpengaruh. Dan untuk value nya PM 2,5 atau 0,95 0,7. Oke, mungkin sekian sih untuk proses pengolahan datanya yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberi kami kesempatan waktu tambahan dalam mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.